Kisah Ashabul Kahfi, atau orang-orang yang berlindung kepada Allah dari Raja Daqyanus yang zolim dengan cara bersembunyi di dalam gua, adalah kisah yang tercantum dalam ayat suci Al-Quran. Kisahnya banyak diceritakan oleh banyak orang dan kitab-kitab. Namun masih ada juga beberapa orang yang belum mengetahui tentang kisah tersebut. Dan berikut, Quranku Surgaku Indonesia akan menceritakan kisahnya. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang kafir. Ia adalah Raja Daqyanus yang dikenal sangat kejam dan selalu menyiksa orang-orang yang tidak mematuhi perintahnya. Bahkan Raja Daqyanus selalu memerintahkan dan memaksa seluruh rakyatnya untuk ikut menyembah berhala. Jika tidak ada yang menurut, Raja Daqyanus tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Oleh sebab itu, sebagian besar rakyat di negeri itu pun menyembah berhala. Akan tetapi, berbeda dengan orang yang patuh pada Raja Daqyanus pada umumnya, ada 6 orang pemuda dari golongan bangsawan yang tidak ingin menuruti perintah Raja Daqyanus untuk menyembah berhala. Mendengar fakta ini, Raja Daqyanus pun menjadi murka. Ia memerintahkan pengawalnya untuk segera membawa 6 pemuda tersebut ke hadapannya. Ketika pemuda-pemuda tersebut sudah berada di istana, Raja Daqyanus pun mempertanyakan kenapa mereka tidak mau menyembah berhala. Bahkan, Raja Daqyanus menawarkan berbagai kenikmatan seperti harta dan jabatan. Akan tetapi, mereka tetap hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dikarenakan mereka teguh pada pendiriannya, alhasil Raja Daqyanus pun sangat marah karena penolakan pemuda tersebut. Meski begitu, Raja Daqyanus tetap memberikan mereka kesempatan untuk memikirkan tawaran yang telah dijanjikan. Pemuda-pemuda tersebut pun tetap memiliki keteguhan iman yang luar biasa dan tetap menolak tawaran yang diberikan oleh Raja Daqyanus. Akhirnya, mereka pun pergi meninggalkan kota dan bersembunyi di sebuah gua di Gunung Tikayus yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Namun, di tengah perjalanan, mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang pengembala bersama anjingnya. Pemuda tersebut pun rupanya juga memiliki keimanan yang sama dan memutuskan untuk ikut bersamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 17 yang artinya, "Engkau melihat matahari ketika terbit dan condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu." Di dalam gua tersebut, mereka dengan leluasa dan bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, mereka juga berdoa dan memohon untuk diberikan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari kejaran Raja Daqyanus yang kejam itu. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menutup pendengaran dan penglihatan mereka sehingga tanpa sadar, mereka pun telah tertidur dalam waktu yang cukup lama, yakni selama 309 tahun. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Setelah lama tertidur, para pemuda tersebut pun bersama dengan seekor anjing yang dibawanya terbangun karena mendengar suara seseorang yang membangun kandang di sekitar gua. Mereka bangun dengan wajah yang berseri-seri. Mereka pun saling melontarkan pertanyaan, sudah berapa lama mereka tinggal di sini? Salah satu pemuda pun menjawab, Tuhan yang lebih mengetahui berapa lama kita tinggal di sini. Hingga pada akhirnya, salah satu dari mereka memutuskan untuk keluar dari gua guna mencari makan dan memastikan bagaimana keadaan kota saat itu. Betapa herannya ia ketika melihat orang-orang yang sudah beriman dan keadaan kota yang juga sudah berubah. Lalu ia menghampiri salah seorang pedagang dan mengeluarkan uang yang mana di uang tersebut tergambar seorang raja yang kafir yang telah mati 300 tahun yang lalu. Pedagang itu pun terkejut dan berkumpullah orang-orang di sekitarnya.
Lalu ia dibawa kepada Raja Mukmin yang telah mendengar cerita daripada leluhurnya. Ia lalu bercerita kepada raja apa yang terjadi padanya dan kepada para sahabatnya. Raja pun senang mendengar apa yang ia katakan karena pada saat itu banyak orang yang tidak percaya tentang kebangkitan setelah mati. Kemudian raja dan para pengikutnya pun mengikuti pemuda tersebut sampai kepada gua. Setelah sampai di depan gua, pemuda itu berkata bahwa biarkan ia masuk terlebih dahulu dan mengabarkan kepada para sahabatnya atas apa yang terjadi, lalu kemudian ia kembali keluar. Setelah masuk, pemuda tersebut mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya tentang apa yang terjadi. Mereka pun sangat senang mendengarnya, lalu mereka pun keluar dari gua. Masyarakat pun akhirnya meyakini kekuasaan Allah dalam menghidupkan dan membangkitkan orang yang sudah mati. Maka hiduplah para pemuda tersebut bersama masyarakat yang kini sudah beriman kepada Allah. Sampai akhirnya mereka meninggal dunia, lalu dibangunlah sebuah masjid di tempat mereka tertidur selama 309 tahun tersebut. Seperti itulah kisah para pemuda penghuni gua. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bayangkan, bagaimana bisa seorang manusia dan seekor anjing dapat bertahan tidur selama 309 tahun lamanya tanpa diketahui manusia lain sekalipun selama itu. Sesungguhnya perlindungan dari Allah itu pasti selama kita beriman dan bertakwa kepadanya. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.